Tahukah kalian ada satu istilah dari zaman penjajahan Belanda yang sempat menghilang selama puluhan tahun. Namun, belakangan ini istilah tersebut kembali menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Namanya adalah Londo Ireng. Mengapa istilah yang lahir ratusan tahun lalu tiba-tiba kembali muncul dalam politik modern? Siapa sebenarnya yang dahulu disebut Londo Ireng? Dan apakah maknanya masih relevan untuk Indonesia saat ini? Mari kita bahas bersama. Banyak orang mengira Londo Ireng adalah sebutan untuk orang Belanda. Padahal, anggapan itu keliru. Pada masa kolonial, Londo Ireng justru ditujukan kepada pribumi yang dianggap lebih membela kepentingan pemerintah kolonial daripada bangsanya sendiri. Mereka hidup bersama rakyat Indonesia, berbicara bahasa yang sama, bahkan memiliki budaya yang sama. Namun, kesetiaan mereka dianggap berpihak kepada penjajah. Karena itulah, dalam sejarah mereka dinilai lebih berbahaya daripada musuh dari luar. Sebab musuh yang datang dari luar mudah dikenali. Sedangkan mereka yang berasal dari dalam seringkali sulit dibedakan. Puluhan tahun berlalu, istilah ini hampir terlupakan hingga kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyebutnya dalam pidato pada Harlah ke-28 PKB. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik. Namun, menurutnya masih ada pihak-pihak yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan bangsa lain dibanding kepentingan Indonesia. Mereka disebut sebagai Londo Ireng. Pernyataan tersebut langsung memicu berbagai tanggapan. Sebagian menilai istilah itu sebagai pengingat agar bangsa Indonesia tidak mudah dipengaruhi kepentingan asing. Di sisi lain, ada yang mempertanyakan, apakah penggunaan istilah tersebut berpotensi membuat kritik kepada pemerintah dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan? Jika melihat sejarah, persoalannya ternyata jauh lebih kompleks. Pada masa perjuangan kemerdekaan, memang ada pribumi yang bekerja untuk pemerintah kolonial. Namun, tidak sedikit pula yang memanfaatkan posisinya untuk membantu perjuangan republik secara diam-diam. Artinya, sejarah tidak selalu hitam dan putih. Karena itu, istilah Londo Ireng sebaiknya dipahami sebagai pengingat moral, agar setiap warga negara tetap menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Pada saat yang sama, kritik yang lahir dari rasa cinta kepada tanah air juga merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah istilah Londo Ireng masih relevan digunakan di Indonesia saat ini? Ataukah istilah tersebut sebaiknya hanya menjadi bagian dari sejarah? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan sejarah, politik, dan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.